batas akhir daripada maaf itu bagaimana? Apakah ada batasnya maaf itu? Al-Umari meriwayatkan, ketika Imam Malik bin Anas, salah seorang imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i, imamnya kota Al-Madinah Al-Munawwarah, meninggal tahun 1179 Hijriah. Makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi. Rahimahullah, Allah senantiasa mencurahkan rahmat untuk Imam Malik bin Anas. Suatu ketika Imam Malik dipukul karena suatu kasus, na'udzubillah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Imam Malik pingsan. Dan ketika dia sadar, dia berkata, aku bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa orang yang memukulku itu tidak bersalah. Dia bersalah, wahai imam. Tidak, aku memaafkan segala silap dan salah. Lalu kemudian jamaah datang mengunjungi Imam Malik bin Anas. Mereka ingin bertanya lagi, bagaimana dengan orang yang memukulmu itu, wahai Imam Malik? Mereka tidak bersalah. Sudah engkau maafkan mereka? Aku sudah maafkan segala silap salah mereka. Kenapa bisa begitu, wahai Imam Malik? Imam Malik tersenyum, aku malu ketika nanti aku masuk ke dalam surga berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Dalam keadaan pertemuan dengan Nabi dengan penuh kebahagiaan itu, ternyata ada orang masuk neraka karena aku. Mereka masuk neraka disebabkan aku. Masya Allah, sampai ke tingkat itu pemahaman Imam Malik. Beliau memaafkan orang bukan karena ingin masuk surga, amalnya sudah banyak. Beliau memaafkan orang bukan karena takut masuk neraka, karena beliau insya Allah dengan segala hadis-hadis yang diriwayatkannya dalam kitab Muwatta, tapi beliau malu. Betapa malu. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Bukan malu karena mencuri, bukan malu karena sesuatu, tapi malu nanti ketika akan bertemu dengan Rasulullah SAW, saat menatap Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan terjaga yaqzah, dan pada saat itu ada orang yang masuk neraka disebabkan oleh kita. Oleh sebab itu dilepaskannya. Kata Imam Malik bin Anas, aku bukan orang pertama yang mengalami ini. Ada seorang ulama besar bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau juga pernah dipukul, teraniaya, sama seperti yang aku alami. Imam Rabi'ah ibn al-Musayyab juga pernah mengalami yang sama, juga dipukul sama seperti aku. Sama. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak pernah tersakiti dalam perkara ini. Tidak pernah ada kebaikan bagi seseorang yang tidak pernah tersakiti dalam perkara ini. Dalam dakwah ini, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam mengajak orang berbuat baik, dalam menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tidak pernah ada kebaikan bagi orang itu kalau dia tidak pernah tersakiti. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam ketika menunjukkan kebenaran, tersakiti oleh Fir'aun? Bagaimana Nabi Isa alaihi salam ketika menunjukkan kebenaran, tersakiti? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menunjukkan kebenaran, tersakiti? Ini adalah sunnah para nabi-nabi. Oleh sebab itu, wahai para da'i, wahai para penebar kebaikan, jika kau mendengar ada haters, ada bully, ada kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah, yang engkau alami itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dialami oleh Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir, Al-Imam Rabi' al-Musayyib, dan para nabi-nabi sebelumnya. Oleh sebab itu maka membaca kisah-kisah teladan orang-orang soleh di masa lalu membangkitkan kesabaran. Sesungguhnya sabar kita selama ini belum ada apa-apa. Selama ini kita berkata, oh aku sudah sabar, sabarku sudah habis, maaf. Begitulah hebatnya. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu. Menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Kalau masih ada dia, masih ada bekasnya. Kamu sudah maafkan dia, saya sudah maafkan dia, tapi masih lagi berbekas, maka sesungguhnya tak sesuai dengan kata maaf yang berasal dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu. Terhapus sampai tak berbekas sama sekali. Saat kaki menginjak pasir di tengah gurun, lalu kemudian masuk tapak kaki ke dalam tumpukan pasir, saat itu pasir berlubang, ada bekasnya, bekas tapak-tapak kaki. Namun kemudian datang angin kencang, menghembus butiran-butiran pasir, sehingga bekas tapak kaki itu tidak lagi terlihat. Maka saat itu kita sudah sampai pada tingkat maaf. Sanggupkah kita menghapuskan bekas-bekas itu?
Sanggupkah kita menghilangkan bekas jejak-jejak sakit hati, duka lara itu? Ini ujian besar. Banyak orang yang diuji dengan bangun tengah malam, dia sanggup untuk bertahajud. Banyak orang yang diuji dengan bagaimana berzakat, berwakaf, infak, sedekah. Itu panti jompo kita yang bangun. Itu anak yatim bisa sekolah, kita yang menyekolahkan. Setiap bulan memberikan beras kepada orang-orang susah. Itu sekolah gratis kita yang buat. Luar biasa. Tapi ketika diuji dengan maaf, disitulah tampak. Ujian datang dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Ada yang diuji dengan kesabarannya dalam ibadah. Ada yang diuji dalam kesabarannya berinfak, berzakat, berwakaf, dan bersedekah. Ada pula yang diuji dengan maafnya. Mari kita merenung sejenak dalam waktu yang singkat dan pendek. Insya Allah bermakna di hadapan Allah. Kira-kira selama ini kita dalam hidup ini diuji apanya? Oh, saya nampaknya diuji dengan sholat saya. Alhamdulillah, mari kita lawan. Yang malas sholat, bangkitkan semangat sholat. Kamu diuji dengan apanya? Saya selama ini diuji dengan malas menutup diri, berhijab bagi yang perempuan. Mari semangatkan. Kamu diuji dengan apa? Saya alhamdulillah sholat semangat, puasa semangat, sedekah semangat. Apa? Masalah maaf. Oh, kita sudah tahu titik celah kelemahan kita. Kenali diri baik, beramal baik, berniat baik, berdoa baik. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Apapun yang terjadi pada dirimu, sesungguhnya itu pernah terjadi pada ulama-ulama, para nabi sebelummu. Mari ikuti jejak langkah mereka. Sukses selalu dalam kehidupan. Allah selalu berikan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.